Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Rifa Rufianti dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Kali ini yuk kita sama-sama belajar lagi, tapi kali ini kita belajar tentang teori kepribadian yang dikemukakan oleh Neil Miller dan John Dollard. Namun, sebelum kita belajar tentang teori kepribadian yang dikemukakan oleh dua tokoh tersebut, yuk kita simak biografi singkatnya biar kita tahu siapa sih mereka yang telah mengemukakan teori kepribadian ini. Biografi Neil Miller. Neil Elgar Miller lahir pada 3 Agustus 1909. Ia adalah psikolog eksperimental Amerika. Karirnya dalam psikologi dimulai dengan penelitian tentang ketakutan sebagai dorongan yang dipelajari dan perannya dalam konflik. Selama hidupnya, ia mengajar di Universitas Yale, Rockefeller, Kolese Kedokteran Universitas Cornell, dan merupakan salah satu anggota termuda dari Institut Hubungan Manusia Yale. Prestasinya menghasilkan 2 penghargaan, yaitu New Investigator Award dari Academy of Behavioral Medicine Research dan penghargaan untuk dosen terkemuka dari American Psychological Association. Selanjutnya yaitu John Dollard. John Dollard lahir pada 29 Agustus 1900. Ia adalah seorang psikolog dan ilmuwan sosial Amerika yang terkenal karena studinya tentang hubungan ras Amerika dan hipotesis agresif frustrasi yang ia usulkan dengan Neil Miller. Ia belajar perdagangan dan bahasa Inggris di University of Wisconsin dan menerima gelar BA pada tahun 1922. Ia kemudian memperoleh gelar PhD dalam sosiologi di University of Chicago pada tahun 1931. Selain itu, ia juga pernah belajar psikoanalisis di Institut Berlin pada 1931 sampai pada tahun 1932. Miller dan Dollard melakukan eksperimen rasa takut terhadap tikus. Peralatannya adalah kotak yang di dasarnya diberi aliran listrik yang menimbulkan rasa sakit. Kotak itu diberi sekat yang dapat diloncati tikus. Dibunyikan bel bersamaan dengan pemberian kejutan listrik yang membuat tikus kesakitan, yang segera dihentikan kalau tikus itu meloncat ke sisi lain dari kotak. Ternyata, sesudah terjadi proses belajar, bunyi bel saja tanpa kejutan listrik telah membuat tikus meloncati sekat. Ini adalah reaksi takut terhadap sakit. Nah, selanjutnya, percobaan ditingkatkan dengan memasang pengumpil yang harus ditekan tikus agar kejutan listrik dan bel berhenti. Ternyata, kemudian tikus berhenti meloncati sekat yang tidak menghentikan kejutan listrik dan menemukan cara baru, yakni menekan pengumpil. Eksperimen ini mendemonstrasikan beberapa prinsip belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, classical conditioning. Tikus terkondisi merespon bel sebagai tanda akan ada kejutan listrik. Yang kedua, instrumental learning. Tikus belajar melakukan sesuatu yang sifatnya instrumental dalam memperoleh hasil tertentu. Dan yang ketiga, extinction. Tingkah laku meloncat tidak dilakukan lagi, diganti dengan pengumpil. Dengan menekan pengumpil. Tampak pula primary drive, rasa sakit dan tertekan memunculkan learned atau secondary drive, rasa takut yang kemudian memotivasi tingkah laku organisme, bahkan ketika sumber rasa sakit sudah tidak muncul lagi. Dari eksperimen-eksperimennya, Miller dan Dollard menyimpulkan bahwa sebagian besar dorongan sekunder yang dipelajari manusia dipelajari melalui belajar rasa takut dan anxiety. Mereka juga menyimpulkan bahwa untuk bisa belajar, orang harus menginginkan sesuatu, want something, mengenal sesuatu, notice something, mengenakan sesuatu, do something,
dan mendapatkan sesuatu, get something. Inilah yang kemudian menjadi 4 komponen utama belajar, yakni drive, cue, response, dan reinforcement. Drive adalah stimulus dari dalam diri organisme yang mendorong terjadinya kegiatan, tetapi tidak menentukan bentuk kegiatannya. Dalam penelitian itu, drive, rasa sakit mendorong tikus melakukan sesuatu, tetapi tidak jelas harus bagaimana. Kekuatan drive tergantung kekuatan stimulus yang memunculkannya. Semakin kuat drive-nya, semakin keras usaha tingkah laku yang dihasilkan. Secondary drive atau drive yang dipelajari atau diperoleh berdasarkan primary drive. Rasa takut diperoleh dibangun di atas drive pain. Sesudah secondary drive dimiliki, itu akan memotivasi untuk mempelajari respon baru seperti fungsi dari primary drive. Kekuatan secondary drive ini tergantung kepada kekuatan primary drive dan jumlah reinforcement yang diperoleh. Cue adalah stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya dalam penelitian itu. Suara bel menjadi cue bagi tikus untuk meloncati sekat atau menekan pengumpil. Jenis dan kekuatan cue bervariasi, dan variasi itu menentukan bagaimana reaksinya terhadapnya. Respons adalah aktivitas yang dilakukan seseorang. Menurut Miller dan Dollar, sebelum suatu respon dikaitkan dengan satu stimulus, respon itu harus terjadi lebih dahulu. Misalnya, anak tidak akan mulai belajar membaca sampai dia nyata-nyata mulai mencoba membaca. Dalam terapi, orang yang takut dengan orang lain dan tidak berpendirian tidak dapat belajar bersikap tegas, asertif, sampai dia nyata-nyata merespon secara asertif. Dalam situasi tertentu, suatu stimulus menimbulkan respon-respon yang berurutan. Disebut initial hierarchy of response. Belajar akan menghilangkan beberapa respon yang tidak perlu, menjadi resultan hierarchy yang lebih efektif dicapai tujuan yang diharapkan. Yang terakhir yaitu reinforcement. Agar belajar terjadi, harus ada reinforcement atau reward. Miller dan Dollar mendefinisinya sebagai drive reduction, pereda dorongan. Penelitian membuktikan bahwa event yang mengikuti suatu respon sangat menentukan hubungan respon itu dengan stimulusnya. Event yang hanya meredakan sebentar stimuli, pendorongnya akan memperkuat respon apapun yang terlibat. Bisa dikatakan, reduksi drive menjadi syarat mutlak dari reinforcement. Hipotesis mengenai reduksi drive ini menimbulkan kontroversi, dan Miller sendiri terus berusaha mencari kebenarannya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.